Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan mengatakan, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat ke mereka, dikutuk nyala mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Sahabat Kristus, suatu kali Nabi Elisa melakukan perjalanan. Di saat dia sedang akan naik ke gunung, ada banyak anak-anak muda yang keluar mendapatkan Elisa. Anak-anak muda ini berseru pada Nabi Elisa, naiklah botak, naiklah botak. Saya membayangkan kalau situasi itu terjadi pada masa sekarang, bisa jadi mereka akan berteriak, naiklah pendeta botak, naiklah pendeta botak. Atau berseru, hei, ada pendeta botak di sini. Mereka melakukan body shaming, istilah saat ini, yaitu mengolok-olok orang karena bentuk fisiknya. Mari kita perhatikan betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak lagi bisa menghormati sesamanya, tidak lagi menghargai orang lain, dan tidak ada respek pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa hari lalu ada seorang yang dalam perjalanan mudik, dia dari dalam mobil yang ditumpangi mengumpat polisi yang sedang mengatur lalu lintas dengan kata-kata yang kasar. Mohon maaf, karena ini sharing firman Tuhan, saya tidak bisa menirukan perkataan yang dia sampaikan karena terlalu kasar. Untung saja ada yang merekam kejadian itu melalui video. Bersyukur juga polisi yang sedang mengatur lalu lintas itu tidak terbawa emosi. Pada akhirnya mobil orang itu pun dihentikan dan dia terpaksa meminta maaf. Saya berkata terpaksa karena dia minta maaf atau menghentikan mobil bukan karena inisiatifnya sendiri, tapi dihentikan oleh pihak yang berwajib. Belum lagi anak-anak muda yang demo mahasiswa, betapa kata-kata kasar dan ungkapan yang kotor, cacian, makian diarahkan pada presiden dengan tidak sepantasnya. Betapa respek pada pemimpin telah hilang. Kita seringkali mendengar kata-kata presiden tidak tegas, presiden pelin-pelan, presiden yang, mohon maaf, disebut pelongo-pelongo dan sebagainya. Jangan-jangan kita pun pernah juga mengata-ngatai pemimpin rohani atau gembala sidang atau pendeta kita dengan makian, cacian, dan umpatan yang tidak pantas. Kita berkata, memang dia pendeta yang suka cari uang. Atau kita mengatakan pada orang lain, dasar dia hamba Tuhan yang suka selingkuh. Akhirnya ditangkap polisi juga kan? Akhirnya jemaatnya berantakan kan? Dan sebagainya. Atau mungkin ada yang berkata, memang dia pendeta yang semaunya sendiri. Dia pendeta yang memperkaya diri dan keluarganya. Memang dasar dia pendeta gendut. Memang dia pendeta yang nggak bisa khotbah, kalau ngomong nggak jelas dan sebagainya. Mari kita koreksi. Jangan-jangan kita pernah mengata-ngatai pemimpin rohani yang kita kenal atau yang kita ketahui. Saya sendiri termasuk pribadi yang pernah mengumpat atau mengatakan kejelekan hamba Tuhan lain. Oleh karena saya tahu faktanya, kejadiannya, peristiwanya, memang itu terjadi demikian.
Namun, ternyata Tuhan tidak berkenan dengan yang saya lakukan. Pelayanan saya pun tidak berkembang, dan begitu-begitu saja. Tapi ketika saya mulai belajar untuk tidak lagi mengeluarkan energi untuk menjelekkan orang lain, siapapun itu, hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, maka Tuhan pulihkan segala sesuatunya, pelayanan maupun kehidupan pribadi. Sahabat Kristus, mari kita belajar untuk menaruh hormat, memberi respek, dan penghargaan pada orang lain. Jangan sampai ada beruang masalah atau beruang kesulitan hidup datang menghampiri kita dan menghancurkan hidup kita. Mari kita sama-sama belajar menghormati orang lain, apakah itu pemerintah, pemimpin dalam perusahaan, atau pemimpin di dalam kita bekerja, atau bahkan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Bukankah lebih baik kita memberkati? Bukankah lebih baik kita mengata-ngatakan yang berkenan, yang pantas, yang benar? Atau kalau kita tidak bisa melakukannya, bukankah kita lebih baik mendoakan untuk kebaikan beliau-beliau? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami pada hari ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk sharing firman yang boleh kami terima. Ampuni kalau selama ini Tuhan, kami ternyata seringkali kedapatan mengata-ngatai orang lain, mengata-ngatai pemimpin kami, mengata-ngatai hamba Tuhan dengan perkataan yang mungkin itu fakta, memang sebenarnya, memang kejadiannya seperti itu. Tapi kami memberi diri untuk menyebarkan pada orang lain. Kami memberi diri untuk mengata-ngatai hamba Tuhan itu. Kami memberi diri mengata-ngatai pemimpin kami. Kami mengeluarkan energi untuk mengumpat pemerintah dengan kata-kata kami, dengan tulisan kami, dengan pemikiran kami yang membuat orang lain menjadi memiliki image yang buruk tentang hamba Tuhan, pemimpin kami, atau pemerintahan yang ada. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni perkataan kami, ampuni kesalahan kami. Hari ini Tuhan, pagi hari ini, kami mau memberkati pemerintah yang ada. Kami memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan Bapak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden. Kami memberkati segenap jajaran yang ada. Kami memberkati pemerintahan yang ada di sekitar kami, RT, RW, dan sebagainya. Kami memberkati hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani kami, siapapun mereka, dimanapun mereka, sebagai apapun mereka. Gembala sidang, pendeta, penginjil, atau siapapun. Kami mau memberkati mereka ya Tuhan. Supaya kehidupan mereka Tuhan pakai luar biasa. Tuhan pelihara mereka. Tuhan jadikan mereka biji matamu yang Kau percayai untuk melayani anak-anak-Mu. Kami memang tidak menutup mata kekurangan mereka, kesalahan mereka. Tapi kami mau memilih untuk berdoa supaya hamba-hamba Tuhan yang mungkin dalam perilaku mereka ada kesalahan, ada kekurangan. Tuhan Engkau yang membawa mereka, meluruskan mereka kembali ya Tuhan. Untuk jalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga pemimpin di tempat kami berkarya, bekerja. Kami memberkati siapapun beliau, apapun jabatannya. Kami memberkati kehidupan mereka dengan hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar menghargai, menghormati orang tua kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh memiliki respek dan kepedulian, penghargaan pada orang lain, Engkau pun juga akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau gunakan kata-kata kami, mulut kami, untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati dan memberikan penghargaan, memberikan penghormatan pada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk memiliki respek, hormat, dan penghargaan pada siapapun, termasuk pada hamba Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita. Salam dari saya Yogi Harjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.